Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Saya selalu berharap agar semuanya dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube saya yang menanyakan tentang kondisi yang terjadi di RWW-nya ya. Jadi sudah hampir 3 bulan burung walet itu tidak ada yang mau turun ke lantai bawah. Namun sudah ada yang nginap pada bagian lantai paling atas semua ya. Nah, yang jadi tidak terisi itu mungkin dari lantai 1 sama lantai 2, lantai 3 sudah ada isi. Dia menanyakan apa kira-kira permasalahannya, kenapa kok burung waletnya tidak mau turun. Namun burung walet ada saja yang menginap pada lantai paling atas. Baik sahabat petani walet, ya jadi sebelum saya akan membahas, saya mohon supaya channel ini di subscribe dulu ya, dengan tujuan apabila saya mengupload video-video terbaru, tentu teman-teman akan mendapatkan notifikasi ya, dan tentunya setiap video bisa bermanfaat buat khususnya petani walet pemula ya. Baik, jadi gini, sering kita jumpai di lapangan bahwa menemukan burung walet di lapangan yang berisi itu hanya di atas, bagian lantai atas saja. Untuk lantai 1 dan 2 itu kosong. Itu merupakan kasus yang banyak sekali saya temukan juga di RBW binaan saya ya, khususnya. Salah satu penyebabnya adalah, ya coba diperhatikan teman-teman, ya ini kemungkinan ya, bukan berarti itu sudah pasti dan akurat, karena banyak saja hal yang bisa membuat burung walet itu tidak bisa bermanuver turun ya. Yang pertama ya, coba periksa suara tariknya yang memancar dari atas kolam itu di bawah void bagian lantai bawah yang mengarah ke atas. Nah itu harus salah satu penyebabnya. Mungkin tidak maksimal pancarannya, maksudnya itu volumenya mungkin tidak sampai ke atas, tidak sampai terdengar burung walet ke atas, sehingga burung walet itu hanya cenderung masuk di ruangan paling dekat, yang mana di yang lantai paling atas itu kan sudah dipasangi Twitter yang menghadap ke atas ya, artinya burung walet tidak sempat mendengar suara di bawah itu, bukan tidak sempat, memang tidak mendengar. Jadi tentu burung walet itu lebih cenderung untuk masuk ke ruangan yang paling atas ya, karena sudah ada Twitter menunggu di situ, Twitter tarik mengarah ke atas. Nah seperti itu. Jadi untuk pemasangan Twitter pada lar tidak harus mengarah ke atas teman-teman. Ya, kenapa? Mengarah ke atas bisa terjadi penumpukan kotoran, air pun bisa mematikan suara itu. Ya, sebaiknya datar saja. Nah, nanti suara tarik void yang paling di bawah inilah yang lebih kencang, inilah yang lebih dominasi suaranya dalam ruangan itu, sehingga burung walet tertarik untuk turun. Ya, karena burung walet, ya, perhatikan sifat alaminya burung walet. Ketika ada suara yang dominan itu yang didekati. Jadi walaupun misalnya kita sudah menggunakan tarik lar di atas itu, tapi kalau masih ada suara lebih kencang di bawah, ya dia akan turun ke bawah. Ya, dan sudah tentu lantai bawah akan terisi. Tapi kalau misalnya dia tidak kedengaran suara tariknya dari bawah, ya burung walet lebih cenderung mana suara tarik yang paling dekat, gitu. Itulah dia masuki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pencahayaannya juga ya, jangan sampai terlalu gelap di area roofing room sampai ke bawah void sana ya, karena anakan walet itu tidak suka dengan yang gelap ya. Bagaimana dia bisa turun, apalagi kalau tidak didukung dengan surat tarik yang bagus ya, tentu dia tidak berani turun ya, karena gelap. Nah itu faktor yang masih dalam ruang putar ya, ruang voidnya ke bawah. Nah terus
untuk internalnya, bagian dalam daripada ruangan inap itu, pada bagian lantai bawah ya, karena kita bicara kegagalan lantai bawah ya. Boleh dilihat pencahayaan dalam ruangan itu, apakah sudah memadai, jangan sampai terlalu gelap. Nah, makanya lantai bawah itu sebenarnya teman-teman ya, tidak perlu kita sekat full, cukup menggunakan sekat gantung saja. Nah, begitu juga kalau RBW-nya ya cuma standar, tidak usah lagi menggunakan sekat di dalam. Katakanlah mungkin 410, 48, tidak perlu sekat di dalam, cukup satu aja. Ya, nah itu. Terus apalagi ya? Perhatikan kondisi pencahayaannya ya dalam ruangan itu. Terus yang kedua, jangan sampai juga terlalu dingin ya, temperaturnya terlalu dingin ya, mungkin di bawah daripada 26 derajat Celcius. Wah, itu sangat burung walet juga tidak suka ya. Kelembabannya sampai 95, pasti burung walet tidak suka situ, dan dia akan mencari pilihan di lantai 2 atau lantai 1 seperti itu. Dan saya kira tidak terlalu bermasalah sih ya, yang penting burung walet tuh mau masuk saja gitu kan. Tapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ya, kok lantai bawah itu tidak ada, sedangkan apalagi yang sudah 1 tahun tidak ada isi, berarti itu sudah masalah. Tapi kalau masih dalam kurun waktu 3 bulan misalnya, ya tidak apa-apa, itu jalani aja dulu. Karena burung walet itu tidak bisa kita atur-atur, harus kamu ke lantai 1, 2, 3, enggak seperti itu. Terserah dia, mau di lantai berapa saja dia. Yang penting burung walet itu berkembang dengan baik gitu. Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi perkembangannya sudah berjalan dengan normal. Oke. Terus apa lagi? Ya tentu ketika dia tidak mau mengisi ruangan paling bawah, ya pasti ada masalah. Ya banyak hal sebenarnya, surat tarik ini perhatikan juga, jangan sampai tidak menggunakan surat tarik ya. Pasti agak lambat lah perkembangannya. Saya kira cukup sekian video ini, beberapa hal yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus ingat itu penyebab kenapa burung walet tidak mau turun ya ke lantai bawah ya, karena ini merupakan kasus umum. Oke, makasih sudah mengklik video ini, semoga terjawab ya. Akhir kata, salam sehat, salam NKC, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.